Perkenalkan, nama saya Abdullah SPDSD, IGP Angkatan 11 kelas 280 Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Samsul Muarif SPDI MPD. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Terima kasih. Ini Pak, pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan Bapak terkait dengan etika dan moral. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak minta waktunya sebentar ya. Terkait dengan pertanyaan yang pertama, yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral yang ada di lembaga SDN Wonosobo. Terima kasih Pak. Memang kasus-kasus kaitannya dengan atau bukan memang penanganan yang akan utamanya ini pertama perlu mempelajari karena dan di kebiasaan yang sama-sama baik sehingga cara perlu dibuat pengadaan mudah Arti dari apa yang Bapak sampaikan tadi, itu dengan kalau bukan moral itu ada dan salah. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak, bagaimana Pak menjalankan dalam hal pengambilan keputusan yang ada di lembaga SDN Wonosobo ini, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah, itu bagaimana menurut Bapak? pertama kami sebagai pimpinan perlu mendapat gambaran. Contohnya mungkin di lembaga ini perlu kita untuk mengambil keputusan. Kalau perlu kita melibatkan kondisi untuk mempelajari mengambil keputusan hal-hal. Karena kalau mengambil keputusan jabatan ada salah satu nanti yang kurang puas tentang keputusan. Perlu kerjasama selain kepala sekolah, kerjasama warga sekolah atau murid di sekolah sehingga nantinya keputusan itu akan Berarti dari apa yang Bapak sampaikan tadi harus ada kolaborasi antara kepala sekolah dengan senior dan juga dengan tokoh masyarakat seperti tadi komite dan juga wali murid yang dalam
Terus untuk selanjutnya Bapak, itu dari apa yang sudah disampaikan Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini yang ada di SDN Wonorejo? Karena kasus ini memang perlu pemikiran yang keputusan yang perlu dijadwalkan waktu bagaimana kita mendapatkan keputusan tersebut yang baik. Contohnya namanya kita rapat, kita minta pendapat senior atau penjaga sekolah. Kalau perlu ada meeting kita berikan, kita minta pendapatnya agar kasus-kasus ini dalam mengambil keputusan karena pasti salah satu Berarti tadi Bapak sudah menyampaikan harus berjadwal dan juga harus saling koordinasi dengan yang ada di satuan pendidikan yang mampu. Nah, mungkin terkait untuk pertanyaan yang keempat Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dinamika yang ada di lembaga SDN Wonorejo? terima kasih begini. Andai kata kasus ini menimpa salah satu tentunya nanti kalau kepala sekolah sudah banyak menerima masukan dari lembaga sekolah, dari warga sekolah, dari komite, ini kita panggil dulu anak atau saya contohkan kepada siswa yang memang kita selain itu perlu kita dari dulu siapa tahu di keluarganya sendiri tidak ada masalah sehingga kami sebagai kepala sekolah dipastikan tidak akan salah untuk menentukan keputusan tersebut. Tidak sembarangan lah untuk pemikiran. Terima kasih Pak. Berarti dari apa yang Bapak sampaikan, berarti mencari akar permasalahannya apa pada murid sehingga dalam memutuskan nanti bisa tahu dari pernyataan di lima ketikanya waktu itu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan yang berikutnya Pak, yang kelima, hal apa saja yang selama ini yang berupa tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lima titik? Ini sudah berjalan bahwa terutama kalau bisa kasus itu diselesaikan langsung atau belum maksudnya perlu kita lakukan lagi walaupun mungkin saya sebagai bisa salah keputusan cuma kembali lagi bagaimana keputusan itu bisa dapat Dan sampaikan dengan cara akar permasalahan, akar permasalahan itu dengan cara menyampaikan usaha ya. Nah, berarti
kasih untuk terkait permasalahan yang sudah Bapak sampaikan. Ini ada pertanyaan lagi Pak, terkait dengan apakah Bapak memiliki sebuah wallet, sebuah penyelenggaraan di Limika, dan juga apakah Bapak itu dalam penyelesaiannya diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan. Nah, untuk bentuk atau cara prosedurnya seperti apa mungkin Bapak bisa jelaskan. Seperti yang saya sampaikan, memang perlu ada hari Sabtu kita sesuai dengan bulan. Kalau kita perlu membahas kasus, nah, kita perlu dulu 50 menit, kita tukar pikiran, tukar pendapat. Tapi kalau memang problem itu dianggap sudah bagus, diambil keputusan pada ya kami sebagai pihak akan mengambil keputusan dan kebijakan. Tapi kalau sekiranya itu perlu dukungan pemikiran dari warga sekolah, hari Sabtu itu siang setelah sekolah pulang, pun mengambil masukan-masukan dari warga sekolah, dari kalau perlu ada siswa mana yang dianggap bagus bisa menjadi masukan, ya kita tidak bolehnya tidak kasus-kasus tersebut bisa diselesaikan baik. Terima kasih Mas. Berarti dalam penyelesaiannya itu ada waktu tersendiri setiap hari Sabtu diadakan musyawarah atau pertemuan dengan dewan guru, atau juga bisa melibatkan siswa yang bisa menyelesaikan masalah. Ya. Untuk terkait dengan pertanyaan yang kedua, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema ini? Nah, kita itu sebetulnya mana ya, cuma akan kepada pengambilan keputusan yang ya kami sekali lagi sebagai pihak sekolah itu kalau memang dianggap di lembaga juga ada dua kan, yang lebih tahu hukum yang dapat diikuti dalam taat apa peraturan-peraturan keagamaan. Itu kami kepala sekolah masukkan beliau sehingga kasus-kasus ini bisa selesai, kalau perlu tidak akan ada lagi, sehingga lembaga ini lembaga sekolah akan sesuai dengan baik. Berarti perlu adanya pembiasaan yang mana nantinya dalam satuan pendidikan itu seperti agama itu menjadi faktor utama dalam pembentukan satu curriculum. Terima kasih. Terkait pertanyaan yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak dalam proses pembelajaran, apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam hal dilema ini? Untuk yang terakhir, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, itu apakah ada pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam hal mengambil keputusan dalam hal dilema ini? Akumulasi ini hal yang penting. Jadi untuk
mengambil keputusan sesuatu masalah ini saya kira tidak perlu apa istilahnya sembrono lah, bersusu perlu pikiran yang ingin kalau memang dianggap kurang maka diberi masukan juga apa namanya menentukan ke depannya atau menyelesaikan kasus dengan ini betul-betul baik ini sama paksa haram sehingga tidak akan terjadi lagi. Jadi kalau sudah pas dianggap pas ya itu kan saya kira tidak ada jeleknya kita mengambil masukan-masukan dari senior yang dapat sendiri pertama kita ini dan yang bersangkutan bisa puas menerima Berarti dari pernyataan Bapak tadi dapat disimpulkan kita perlu mengetahui akar permasalahannya. Dari akar permasalahan itu kita musyawarahkan dengan yang ada di satuan pendidikan, baru nanti dari hal tersebut bisa ditentukan mana yang terbaik. Ya, itu dari pertanyaan yang sudah saya sampaikan ke Bapak. Dan semoga Bapak diberikan kesehatan, diberikan rezeki, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak. Sehingga saya mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah SPDSD, JGP Angkatan 11 kelas 286B Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN Wonorejo 1, yaitu Ibu Sri Rohmani Catur Handayani MPD. Kepada Ibu Catur kami mohon waktunya. Assalamualaikum Ibu Catur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dola. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik, Mas Dola. Ya, terima kasih. Alhamdulillah saya juga baik, Bunda. Terima kasih atas kesempatan waktu yang sudah diberikan Bunda Catur untuk berkenan bisa diwawancarai pada siang hari ini. Siap, insya Allah. Begini Bunda, ada hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan tugas JGP, yang mana dalam hal ini bagaimana Bunda itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di lembaga SDN Wonorejo 1. Ya. Terima kasih Mas Dola. Yang pertama mengenai mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama adalah kami selalu koordinasi dengan Bapak Ibu Dewan Guru dan selalu sharing, bertanya kepada setiap kelas, ayo nak, adakah anak yang lebih, adakah anak yang kurang, bukan anak yang bodoh Mas Dola, tapi anak yang kurang. Jadi di situ baik etika dan sebagainya. Artinya etika di sini karena anak-anak di sini sekarang ini lupa dengan tata krama ataupun sopan santun. Bukan lupa Mas Dola, tapi berkurang. Contohnya, kadang ada Bapak Ibu Dewan Guru duduk, anak-anak lari di depannya wes, ya gitu nih. Nah kemudian yang dinamakan bujukan moral, ketika kita pembelajaran berlangsung, kadang kepala sekolah masuk, kadang kepala sekolah melihat
si A itu atau guru si A itu belajar di dalam kelas. Itu artinya supervisi klinis yang kami lakukan itu kadang anak-anak ada yang tidak masuk sampai 1, 2, 3 hari. Nah, kalau siswa tidak masuk selama 3 hari, Mas Tula, maka anak itu harus ada surat keterangan dokter atau keterangan sakit. Ya. Satu. Yang kedua, Mas, kalau anak itu sakit dikarenakan apa, sakit apa, dan sebagainya. Anak itu tidak masuk kelas, tidak masuk sekolah karena apa. Yang paling dominan nanti Bapak Ibu Dewan Guru harus komunikasi kepada orang tua. Sebelumnya wali murid atau guru kelas itu menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa Bunda, kelas ini tidak masuk selama 3 hari. Monggo. Yang paling akhir, mau tidak mau, seorang guru itu, Mas Dola, harus bisa melaksanakan home visit kepada orang tua tersebut. Paling tidak bisa melihat, bisa memantau, bisa memahami keadaan anak itu sebenarnya bagaimana di rumah. Itu Mas Dola. Dari pernyataan Bunda tadi menyampaikan perlu adanya suatu kolaborasi antara kepala sekolah dengan guru kelas dan juga dengan wali murid, yang mana itu merupakan trilogi pendidikan, yaitu segitiga keterhubungan supaya nanti ketercapainya bisa berlangsung dengan baik, mungkin Bunda ya. Baik itu hubungannya dengan sekolah, masyarakat ataupun orang tua. Untuk terkait pertanyaan berikutnya Bunda, bagaimana Bunda itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di SDN Wonorejo 1, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Menurut Bunda Catur bagaimana? Baik Mas Dola, begini Mas Dola, sebelum kami mengambil keputusan, walaupun Bunda di sini adalah top leader sekolah atau artinya kepala sekolah yang ada di sini adalah penanggung jawab utama. Paling tidak Bunda harus menyampaikan Bapak Ibu guru semua saya kumpulkan. Untuk Bunda minta berikan masukan, Bunda minta satu penguatan di mana wali murid tersebut Bunda ajak sharing ya. Ajak sharing, take and give, paling tidak kita bisa menerima dan memberi bukan saja dari kepala sekolah, tetapi ide, gagasan, ataupun harapan dari wali murid atau guru-guru yang lain tetap Bunda tampung. Akhirnya di sana Bunda bisa mengambilkan satu keputusan. Jadi keputusan itu tidak mutlak dari kepala sekolah, tapi Bunda harus bermusyawarah dulu. Gitu Mas Dulang. Berarti Bunda tadi menyampaikan perlu adanya koordinasi dengan betul. Cara bermusyawarah dengan dewan guru, dengan wali murid, sehingga bisa mengambil keputusan yang sekiranya tidak merugikan siapapun. Ya, terima kasih Bunda. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasanya Bunda lakukan selama ini di SDN Wonorejo 1, Bunda? Mengenai langkah-langkah ataupun prosedur ini mengenai kecerdasan anak atau bagaimana, atau tentang kedisiplinan Mas Dula? Ya, terkait dengan dilema etika atau bujukan moral, Bunda. Oh gitu, oke. Yang pertama kita tanamkan kepada anak-anak kedisiplinan, baik itu disiplin tingkah lakunya, disiplin masuknya, baik itu perkataannya, tingkah lakunya, dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, kita paling tidak ketika kita memberikan satu nuansa pembinaan kepada anak didik, paling tidak gurunya pun juga berkiranya bukan saja cuman dari binaan itu saja, dalam kelas anak-anak harus dapat penguatan dari kelasnya. Itu Mas Dulang. Jadi dari yang disampaikan tentang karakter, yaitu disiplin yang jelas bisa menguatkan hingga bisa direalisasi di dalam lingkungan yang ada. Ya, terima kasih. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bunda, dari apa yang Bunda tadi sudah disampaikan, hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada
dilema etika yang ada di lembaga SDN Wonorejo 1? Yang pertama kami lakukan karena ada dan selalu menekankan kedisiplinan kepada anak-anak, baik itu disiplin dan sebagainya. Anak terutama jam-jam pembelajaran itu yang kita pantau. Jadi kalau hari Senin anak-anak jam 7 datang ataupun tidak, gerbang harus sudah ditutup, kami sudah melaksanakan upacara. Jadi jam 7 kurang kita sudah siap-siap untuk melaksanakan upacara bendera. Pun juga Selasa, karena di sini ada jadwalnya Mas Dula. Senin itu upacara, Selasa itu adalah senam, Rebu ini adalah pembinaan, Kamis ini adalah pembacaan literasi kelas. Jadi untuk literasi kelas ini anak-anak bisa di dalam kelas, bisa di luar kelas, bisa, dan itu pun tetap dipantau atau ditunggu atau didampingin oleh wali kelas masing-masing. Jumat adalah istighosah, dan kemudian untuk hari Sabtu adalah kita tarik pelipang di sana. Berarti dari apa yang disampaikan Bunda tadi termasuk penanaman sikap disiplin, ya, yaitu pembinaan, yaitu dengan adanya pembelajaran yang intinya itu untuk murid gitu Bunda ya. Ya, bukan saja untuk murid sebenarnya Mas, tapi untuk Bapak Ibu gurunya juga, karena mau tidak mau Bunda ini tidak akan merubah 100% boten nggih. Bunda cuma akan memberikan contoh Mas Dola, tapi kalau guru itu bisa mengambil kesimpulan, Bunda tidak akan Mbak harus datang ke sini karena sini, bukan. Mohon maaf sekali lagi, paling tidak, tapi guru-guru itu merasa punya tanggung jawab juga. Aduh, kepala sekolahku pagi jam segini sudah datang, aku paling tidak harus juga bisa datang. Paling tidak Bapak Ibu guru pun juga yang ada di rumah harus pintar mengatur dan mengelola waktu. Itu Mas Dola ya. Ya Bunda, terima kasih. Terkait pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di lembaga SDN Wonorejo 1? Kebetulan ini juga ada tantangan gitu Mas, ada tantangan untuk kami selaku penanggung jawab atau selaku kepala sekolah di sini. Kebetulan ini ketika anak ini tidak masuk sakit gitu nih, terus anak itu sudah sembuh, sudah kami jenguk dan sebagainya, baik itu dari gurunya, baik itu dari teman-teman yang lain, karena sudah lebih dari 1 minggu. Tetapi ketika anak ini sudah sembuh dan sebagainya, anak ini terus malu untuk masuk. Akhirnya anak ini mau non sewu, mau pindah dan sebagainya. Nah ini kan satu tantangan ya, tantangan untuk kepala sekolah, untuk guru-guru juga. Mau tidak mau, Bunda selaku penanggung jawab ini harus lebih intens lagi juga dengan Bapak Ibu Dewan Guru untuk home visit Mas Dola. Jadi diberikan pemahaman, nah ayo masuk, tidak apa-apa, ini teman-teman kamu juga menunggu di sana. Paling tidak temannya juga kami ajak untuk melihat. Memang ini betul kejadian nyata Mas Dola, kejadian nyata yang sesuai dengan pertanyaan panjenengan di sini. Gitu. Alhamdulillah bisa teratasi. Iya, seperti tadi Bunda menjelaskan harus fisik, harus adanya koordinasi. Tetap tidak boleh hilang itu. Terkait dengan pertanyaan yang selanjutnya Bunda, apakah Bunda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika, dan apakah Bunda itu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur caranya seperti apa yang Bunda jalankan di lembaga SDN Wonorejo 1 Bunda? Begini Mas Dola, kalau untuk jadwal kami tidak membuat jadwal, tetapi di buku kerja, di buku hariannya Bunda, buku kerja itu insya Allah ada. Jadi setiap kali ada permasalahan itu pasti ada, dan kalau masih bisa kami atasi, kami lakukan, kami pecahkan hari itu juga kami kerjakan, kami lakukan hari itu juga. Kami tidak usah menunggu waktu, karena begini Mas Dola, Bunda punya prinsip begini, segala sesuatu itu ya kalau kita
menunda pekerjaan itu berarti menabung derita. Jadi kalau bisa hari ini kami selesaikan dengan masalah itu kami selesaikan. Tapi kalau masih belum dan sebagainya kita harus musyawarah pihak yang lain atau guru yang lain, orang tua, komite dan sebagainya, kami harus menunda. Tetapi tidak harus oh ini loh hari ini loh tanggal sekian loh boten paten, tapi kita fleksibel aja gitu Mas Dela. Kita tidak punya jadwal tapi di agenda bukan harian ada. Iya. Gitu, nggih. Berarti secara tertulis tidak ada, Tertulis cuma nggih. secara pembiasaan Nggih, dilakukan nggih. oleh selaku pimpinan yang Pimpinan ada di nggih, lembaga kalau Fase salah. 1. Terima kasih Bunda. Terkait pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini untuk membantu Bunda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Alhamdulillah Mas Dula di sini teman-teman itu semuanya itu mendukung semua kepada ketentuan dari kepala sekolah. Apalagi Bunda sudah membagi dengan tugas-tugas guru yang ada di sini sesuai dengan standar 8 standar, walaupun sekarang itu lebih dari 8 standar ya. Nah, paling tidak ini loh. Ini yang Bunda pahami dulu, Bunda ajarkan dulu, Bunda berikan dulu kepada guru-guru. Tapi tidak guru-guru di sini Bunda. Paling Bunda ini siapa Mbak? Sing Mbak Anwen. Nuwun sewu bukan saya enggak, tapi coba Bunda kita ambil yang senior dulu. Nah, biasanya kami selalu didampingin oleh guru senior yang kebetulan guru senior itu juga adalah guru agama. Jadi paling tidak kita bisa sharing di sana Mas. Ya apa Mbak, kalau gini begini Mbak. Betul Bunda, kalau gini begini. Jadi Bunda tidak akan mengambil keputusan itu sendiri, melangkah sendiri tanpa adanya koordinasi atau komunikasi terlebih dahulu. Gitu Mas Dula. Jadi faktor itu yang Bunda selalu menguatkan Bunda itu dengan semangat teman-teman, semangat guru-guru. Jadi perlu adanya musyawarah. Nggih tetap Mas Ya, Dula ya. Jangan sampai nun sewu mingkem saja kalau ada sesuatu. Tapi kalau ada masalah, kalau ada problem kita tidak bicarakan segera, ibaratkan bom waktu. Kapan saja bisa meledak kan? Iya. Gitu loh. Hari ini kita bicarakan ya, ayo bicarakan. Tidak usah menunggu hari esok atau besok dan sebagainya. Gitu Mas Dula. Mohon maaf, Mas Dula kan calon guru penggerak ini insya Allah lebih paham nanti ke depan. Iya, terima kasih Bunda. Sukses nih. Iya. Dari pertanyaan terakhir Bunda, dari semua hal yang Bunda sampaikan tadi, itu pembelajaran apa yang dapat Bunda petik dari pengalaman Bunda dalam hal mengambil keputusan dalam kaitannya dengan dilema etika yang ada di lembaga SDN Wonorejo 1? Matur nuwun Mas Dula, yang satu tahun ini Bunda berkiprah di sini, yang bisa Bunda ambil yang pertama adalah etika sopan santun anak. Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Satu. Yang kedua juga Bapak Ibu guru di dalam proses pembelajaran ini mulai lebih berkembang karena Bunda tidak pernah menutup satu kesempatan, satu keinginan, satu harapan Bapak Ibu Dewan Guru. Tidak, aku putih ketika rapat ini Bu. Mboten. Semua Bunda berikan kebebasan selagi kebebasan atau hal itu baik ataupun positif. Jadi mau tidak mau itu yang Bunda ambil dari semua rangkaian pertanyaan Mas Dula. Di sini alhamdulillah lebih dan lebih gurunya sopan dan santun, juga siswa-siswa sedikit ada kemajuan. Gitu Mas Dula ya. Matur nuwun, sukses selalu untuk Mas Dula. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita Mas Dula selangkah lebih baik dan selangkah lebih maju. Paling tidak nanti ketika Mas Dula menjadi leadership di satu lembaga ataupun kepala sekolah ataupun penanggung jawab di sekolah tersebut, bisa memecahkan satu problem satu demi satu. Tidak usah gegabah, tidak usah semuanya kita rangkul untuk usaha itu harus dimarekno kabeh mboten, tapi paling tidak ada tahapan face to face kalau bisa kita lakukan, monggo. Alhamdulillah lebih baik. Home visit kita lakukan, monggo.
itu pun lebih baik. Paling tidak kepala sekolah itu datang harus lebih melihat wajah-wajah guru-guru yang cantik dan pulang dengan senyuman, dan pulang kita melihat punggung teman-teman aduh capek dan sebagainya. Paling tidak ke sana. Untuk kepala sekolah monggo tuturi dari belakang, paling tidak ke sana gitu Mas Dula. Apapun yang Mas Dula lakukan mudah-mudahan mendapatkan izin dan ridho dari Allah. Sukses selalu. Terima kasih Bunda atas waktunya yang sudah kami wawancarai. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Dan juga kepada Bunda semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan juga bisa mengambil tindakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.